Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah saya Ahmad Bayu Saputra NIM 2013 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malinda Ritonga NIM 2013 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laida NIM 2013-040024 kelas SA mata kuliah akhlak. Poin ke A, kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak menempati kedudukan yang tinggi dan sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Akhlak juga merupakan dimensi ketiga dari ajaran Islam setelah akidah dan syariah. Akidah menyangkut masalah-masalah yang dimana diyakini oleh manusia sebagai suatu yang hakiki. Syariah menyangkut ketentuan-ketentuan berbuat dalam menata hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesama makhluknya. Sedangkan akhlak menyangkut masalah-masalah kehidupan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dan ukuran-ukuran buruk atau benar salahnya perbuatan. Sauri 2011 halaman 5. Lebih lanjut, Anis Meta dengan Sauri 2011 halaman 16 juga berpendapat bahwa akhlak adalah manifestasi dari tauhid dan amal soleh. Begitu pula dengan diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi dengan membawa salah satu misi utamanya untuk menyempurnakan akhlak dengan ajaran Islam. Hasan 2009 halaman 101. Dalam hadisnya beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyampaikan akhlak mulia. Hadis riwayat Imam Malik. Sehingga bagi umat Islam sendiri dalam kehidupan berakhlak mulia, Rasulullah merupakan contoh ideal yang harus selalu dijadikan tauladan kapan dan dimanapun berada. Karena dalam diri beliau terdapat suri tauladan yang baik dan patut dicontoh oleh seluruh umat. Mengingat berapa pentingnya kedudukan akhlak dalam Islam, maka sudah sepatutnya umat Islam sendiri memiliki akhlak mulia sebagai cerminan diri keagungan ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Hal tersebut dapat terlihat dalam beberapa poin berikut. 1. Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Sebagaimana hadis Nabi yang termuat dalam riwayat Ahmad yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, perangai dan budi pekerti yang mulia. Poin kedua, akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, sehingga Rasulullah SAW pernah mendefinisikan agama itu dengan akhlak. Yang baik mendefinisikan agama Islam dengan akhlak yang baik itu sebanding dengan mendefinisikan ibadah haji dengan wukuf di padang Arafah. Rasulullah SAW menyebutkan haji adalah wukuf di padang Arafah. Seseorang tanpa wukuf di padang Arafah maka hajinya tidak akan sah. Kita melanjutkan bacaan dari Linda. 3. Akhlak yang baik akan memberikan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidak ada satupun yang akan lebih memberikan timbangan kebaikan seseorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain dari akhlak yang baik dan orang yang paling dianti serta paling dekat dengan Rasulullah nanti pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. 4. Rasulullah SAW menjadikan baik dan buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas imannya. Sebagai
sabdanya yang termuat di dalam hadis riwayat Al-Tirmidzi yang artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Begitupun dalam hadis riwayat Hakim dan Nawawi yang artinya rasa malu dan iman itu sebenarnya berpadu menjadi satu, maka bila mana lenyapnya salah satunya hilang pula yang lainnya. 5. Islam yang menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan bangga dari ibadahnya kepada Allah SWT. Misalnya sholat, puasa, zakat Allah SWT. Misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Ankabut 29-45. Seseorang yang mendirikan sholat tentu tidak akan mengerjakan segala perbuatan yang tergolong dan menginginkan, sebab apalah artinya sholatnya kalau tetap mengerjakan kerjaan dan kemungkaran. 6. Nabi Muhammad SAW selalu berdoa agar Allah SWT mengembalikan akhlak beliau. 7. Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak, baik itu berupa perintah untuk berakhlak yang baik serta pujian dan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang mematuhi perintah tersebut. Begitupun sebaliknya. Mengingat betapa pentingnya akhlak dalam ajaran Islam. Untuk itu maka diperlukan suatu cara untuk dapat menyaksikan hal tersebut. Salah satunya yaitu upaya pembinaan akhlak yang dilakukan secara bersentuhan dan sungguh-sungguh melalui pendidikan. Ikhlas. Assalamualaikum. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. B. Upaya pembinaan akhlak. Akhlak merupakan hasil dari kegiatan pembinaan dan pendidikan yang dilakukan secara kontinu dengan sungguh-sungguh. Hal ini sesuai dengan pendapat sebagian para ahli yang menyatakan bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan, dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Sedangkan pendidikan diartikan merupakan upaya pengembangan seluruh potensi yang dimiliki manusia atau anak didik dengan tujuan pembinaan dan membentuk manusia yang bermoral atau berakhlak mulia. Dengan demikian, bahwa pembinaan akhlak dengan pendidikan berlaku secara menyeluruh terhadap anak-anak, termasuk mereka yang lahir dengan keadaan fisik tidak normal atau anak-anak berkebutuhan khusus yang sama-sama memiliki potensi yang harus dikembangkan agar mereka mampu tumbuh menjadi manusia yang berakhlak mulia sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, serta mampu terjaga dari hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai akhlaki. Cukup sekian makalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.